Kali ini, kita akan coba bongkar buku panduannya seorang CEO. Tenang, kita bakal ubah semua teori strategi bisnis yang rumit itu jadi sesuatu yang gampang dicerna dan pastinya praktis. Coba bayangin, Anda tiba-tiba jadi CEO. Apa nih langkah pertama yang Anda ambil? Sebelum buru-buru bertindak, Anda butuh rencana kan? Dan setiap rencana yang brilian itu selalu dimulai dari satu hal, tujuan yang super jelas. Jadi poin krusialnya ya ini. Kita harus definisikan dulu menang itu artinya apa buat perusahaan. Apa kita mau fokus ke keuntungan jangka panjang yang stabil, atau cuma ngejar harga saham biar naik terus? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin semua keputusan Anda ke depannya. Sekilas kedengarannya mirip ya, profitabilitas sama nilai pemegang saham. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, fokus ke profitabilitas jangka panjang itu seringkali jadi fondasi yang lebih kokoh dan ya lebih etis. Ini bukan cuma soal keuntungan cepat, tapi soal membangun perusahaan yang sehat untuk waktu yang lama. Oke, kita lanjut ya. Begitu tujuannya jelas, sekarang saatnya milih arena bermain. Ini penting banget, karena disinilah kita menentukan di mana perusahaan kita akan bertarung. Nah, ini dia yang namanya strategi korporat. Anda mau jadi jagoan di satu cabang olahraga aja, atau mau ikut tanding di beberapa cabang yang mirip, atau mau jadi manajer yang punya banyak tim di olahraga yang beda-beda banget. Pilihan ini nentuin segalanya. Oke, arenanya udah dipilih, sekarang kita masuk ke level selanjutnya. Gimana caranya biar menang di dalam arena itu? Ini soal taktik di lapangan. Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan raksasa yang punya banyak banget produk bisa mutusin produk mana yang harus disuntik dana lebih banyak dan mana yang ya udahlah dilepas aja. Nah, mereka butuh alat bantu. Salah satu yang paling legendaris itu namanya matriks BCG. Oke, pertama kita lihat seberapa cepat industrinya tumbuh. Apakah pasarnya lagi ngegas, penuh peluang baru, atau udah mentok gitu-gitu aja? Terus yang kedua, kita lihat seberapa dominan produk kita di pasar itu. Seberapa besar potongan kue yang jadi milik kita. Kalau kita jadi pemimpin pasar, biasanya kita punya keuntungan lebih. Entah dari skala produksi, atau karena merek kita udah dikenal banget. Nah, dari dua faktor tadi, pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, kita bisa petakan semua produk kita ke dalam 4 kuadran yang keren ini. Pertama, ada si bintang atau stars. Ini produk jagoan kita di pasar yang lagi naik daun. Potensinya gede banget. Tapi, mereka butuh makan banyak investasi biar sinarnya makin terang. Lanjut, ada si tanda tanya atau question marks. Nah, ini kayak kartu liar. Pasarnya sih lagi bagus, tapi kita masih pemain kecil di situ. Ini momen pertaruhan besar. Kita mau all in biar dia jadi bintang, atau mending fold aja. Terus ada si sapi perah alias cash cows. Ini dia nih mesin uang kita. Pasarnya mungkin udah nggak tumbuh lagi, tapi karena kita dominan, produk ini terus-menerus ngasilin duit. Uangnya ya buat biayain si bintang dan si tanda tanya tadi. Dan yang terakhir, ada si anjing atau dogs. Jujur aja, ini produk yang posisinya paling sulit. Pasarnya stagnan, pangsa pasar kita juga kecil. Seringnya, mereka ini cuma ngabisin sumber daya tanpa hasil yang jelas. Jadi biasanya pilihan terbaik ya, dijual atau ditutup. Oke, sekarang kita udah tahu produk mana yang jadi prioritas. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bikin senjata rahasia biar bisa selalu menang lawan kompetitor? Menurut Michael Porter, persaingan itu nggak sesimpel kamu lawan aku. Ada 5 kekuatan yang menekan bisnis kita dari segala arah. Dari pesaing yang udah ada, dari pelanggan, dari pemasok, bahkan dari ancaman pemain baru dan produk pengganti. Pada dasarnya, dari semua tekanan itu, cuma ada 2 jalan utama untuk menang. Pilihan pertama, jadi yang paling murah. Pikirin deh model bisnisnya Walmart, efisien banget biar harganya bisa paling rendah. Atau pilihan kedua, jadi yang paling beda dan istimewa, kayak BMW atau Rolex, yang bikin orang rela bayar mahal karena kualitas dan brandnya yang kuat. Oke, kita udah ngomongin tujuan, arena bermain, sampai cara menang. Sekarang, gimana caranya semua rencana ini bisa jadi nyata dan ngasih nilai ke pelanggan? Jawabannya ada di rantai nilai atau value chain ini. Coba lihat, ini adalah semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, dari bahan mentah sampai produk nyampe ke tangan pelanggan. Setiap mata rantai ini, mulai dari desain, produksi, sampai marketing, adalah kesempatan buat kita ngebangun keunggulan kompetitif kita tadi, entah itu keunggulan biaya atau keunikan. Baik Anda bersaing dalam biaya ataupun diferensiasi, kemenangan ditentukan oleh seberapa baik Anda mengoptimalkan rantai ini. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan.